melanjutkan materi kelas 11 ya, yang tentunya merupakan materi pertama untuk semester kedua. Materi hari ini yang kita pelajari yaitu tentang translasi atau pergeseran. Nah, yang akan kita pelajari di sini itu tentang ini ya. Apa itu yang disebut dengan translasi atau pergeseran? Seperti yang kita alami dalam kehidupan sehari, sering sekali yang berhubungan dengan masalah dan pergeseran atau translasi. Seperti kalau kita menggeserkan sebuah benda atau sebuah buku kita geserkan kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, ataupun misalkan kita menggeserkan foto yang dinding ya, tembok gitu ya, kita sering melakukannya memindahkan tempat tersebut ke tempat yang lain atau posisi yang lain. Itu dengan cara menggeser ya, geser atau memindahkan. Nah, di sana terjadilah perpindahan dari tempat semula ke tempat yang berikutnya. Nah, itu disebut dengan translasi. Misalkan di sini ada contoh masalah 1.1. Di sini ada seorang anak namanya Ayu ingin berangkat ke sekolah. Jika Ayu berangkat dari rumah, maka untuk sampai ke sekolah Ayu harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan berjalan 5 satuan ke arah selatan. Jadi ada arah tujuannya ya, ke arah barat dan ke arah selatan. Nah, dihubungkan dengan arah itu ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, sumbu X itu berarti mendatar bisa ke kiri atau ke kanan, sedangkan sumbu Y itu pergerakannya bisa ke atas atau ke di sana terjadi perpindahan tempat atau posisi sebuah benda. Kita lihat di sini gambarannya seperti apa. Di sini ada. Di sini ada rumah Ayu. Rumah Ayu dia berangkat ke sekolah ke arah barat. Di sini kalau dalam grafik ini kelihatan Ayu itu bergerak ke arah kiri sejauh 7 satuan, 7 langkah satuan, 7 kotak, 1, 3, 4, 5, 7. Nah, sampai di sini sudah terjadi perubahan ya dari rumah ke sini. Kemudian di sini menuju sekolah itu bergerak ke bawah sini ya. Searah dengan sumbu Y ke bawah sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, disinilah Ayu sebagai tempat posisi terakhir. Dan dalam notasinya yang awal ini namanya adalah benda daerah asal atau titik asal. Kemudian ini sebagai bayangan titik asal. Kalau misalkan ini A, maka ini adalah bayangan A. Yang biasanya ditulisnya dengan bayangan pertama atau A aksen. Nah, di sini gambarnya ada utara, timur, barat, dan selatan. Jadi ini ke arah barat, kemudian ke bawah ke arah selatan. Nah, ini yang disebut dengan pergeseran atau translasi dari posisi pertama pindah menjadi posisi yang dipindahkan. Nah, bagaimana secara matematis untuk masalah di atas? Misalkan kita ada sebuah titik, ya, titik asalnya misalkan di sini kalau posisi Ayu tadi kita nyatakan dalam pasangan koordinat X, Y. Misalkan di sini titik Ayu di sini, itu bisa kita nyatakan dalam pasangan koordinat yaitu 3,5. X-nya 3, Y-nya 2. 3,2, X-nya 3, Y-nya 2. Jadi titik awalnya adalah titik di sini, misalkan kita namakan titik A, maka titik A ini
kita tulis dengan pasangan 3,2. Kemudian titik 3,2 ini kita translasikan ke arah barat sejauh 7 dan ke arah selatan sejauh 5. Sehingga bisa dinyatakan dalam matematik ditranslasikan sejauh 7,5. Nah, seperti ini ya. Jadi pada koordinat 3,2 untuk menuju ke sekolah, Ayu harus berjalan ke arah barat 7 satuan, artinya posisi Ayu bergerak 7 satuan ke kiri. Kalau dalam grafik, dari posisi rumah pada bidang kapasitas selanjutnya, Ayu harus berjalan lagi ke arah selatan 5 satuan, artinya posisi Ayu bergerak 5 satuan ke bawah, dari sini ke bawah. Nah, sehingga titik Ayu berikutnya itu berada di posisi berapa nih? Kita lihat. X-nya 4, Y-nya -3. Jadi, Ayu berubah posisinya dari rumah ke sekolah, yaitu pada titik -4,3. Nah, -4,3 ini merupakan bayangan Ayu setelah melakukan pergeseran sejauh 7,5. Secara matematis, tulis 3,2 atau 32 ditambah -7. -5. Kenapa negatif? Karena arahnya itu ke kiri dan ke bawah. -7, -5. Sehingga posisi akhirnya adalah, atau bayangannya adalah -4,3. Jadi posisi Ayu seolah terletak pada koordinat -4,3. Ya, bisa dipahami. Jadi yang namanya pergeseran atau translasi itu, setelah kita lihat dari aturan matematisnya, itu adalah dijumlah, ditambah. Kita lihat tadi di sini ada masalah yang 1.2. Di sini Bimo akan memindahkan lukisan pada dinding dengan menggeser ke kanan sejauh 4 satuan dan ke atas sejauh 3 satuan. Coba kamu sketsa pergerakan lukisan pada bidang kartesius. Apakah kamu menemukan posisi pergerakan lukisan dari posisi awal atau posisi akhir? Tidak jauh berbeda dengan contoh tadi ya, yaitu dengan Ayu. Kita lihat seperti apakah pergerakannya. Nah, di sini adalah kita gambarkan di sini, misalkan posisi lukisan awalnya adanya di sini, di daerah pertama dan koordinat ya, atau di bawah mungkin posisi awal lukisan ada di bawah. Kemudian kita pindahkan ya, geser, tadi digesernya itu 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Di sini 4 satuan ke kanan, berarti ini pindahkan ke sini 4 satuan. Ya, 1, 2, 3, 4. Untuk ini bergerak. Jadi masing-masing titik di sini 4 ini bergerak ya. 4, kemudian ke atas berapa? 3 satuan ya. Sehingga digambarkannya seperti ini. Jadi perpindahan gambar tadi, lukisan tadi, dari kiri pindah ke kanan atas. Nah, seperti itu ya. Dan ini bisa kita tentukan berapa titik bayangan atau posisi akhir dari lukisan tersebut. Kemarin seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambarkan dari per titiknya, di sini A itu berpindah posisinya ke sini. Ini A aksen, kalau B pindah ke B aksen, C pindah ke C aksen, dan D pindah ke D aksen. Sehingga gambarnya itu pindah ke atas, dan sini gambarnya tetap bentuk ukurannya sama, cuma posisinya berbeda karena digeser tadi. Nah, sini ya. Jadi, sehingga terjadilah bentuk
persegi bayangan, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, aturannya sama. Jadi untuk perpisahannya sama, tinggal kita tentukan masing-masing titik tadi. Ya, ada titik A, misalkan negatif 7,1, bergerak ke kanan, misalkan ya. Kalau di sini bergeraknya 8 satuan dan 3 satuan, ya, di 8, 3. Jadi ini tinggal dijumlahkan saja, negatif 7, 1, ditambah 8, 3. Sama dengan 1, 4. 1,4 X-nya 1, Y-nya 4. Karena persegi itu ada 4 titik, jadi kita pindahkan masing-masing titik. Dari mulai A, B, C, dan D. Itu sebenarnya mudah ya. Kalau kita buat grafik seperti ini, titik A yang awalnya dari 1,7,1 pindah menjadi A aksen atau bayangan aksen 1,4. Yang B negatif 2,1 jadi B aksen 6,4. C negatif 2,4 jadi C aksen 6,7. Dan D negatif 2,4 jadi aksen 1. Ini adalah hasilnya. Dan langkahnya atau prosesnya seperti itu. Jadi sama. Ini juga untuk sementara